mahasiswa dan mahasiswi Universitas Eka Sakti Padang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Literasi Digital Matematika. Kami di sini dengan saya sendiri yaitu Cecilia Soraya Halala dengan nomor BP 23.3715014 dengan rekan saya Sri Gandhi BP 23.007.15013 dan Irfan dengan BP 23.037.15.10. Baik, ini adalah tampilan dari slide pertama PowerPoint kami. Kita langsung masuk, kita klik masuk. Ini adalah slide keduanya, yaitu judul materi kami, yaitu peluang. Sini ada materi, contoh soal, latihan, dan jawaban. Kita klik materi untuk melihat materinya. Di sini ada materi peluang, batasan nilai peluang, dan frekuensi harapan. Kita klik satu-satu. Materi peluang, ini dia. Kita kembali lagi ke materi. Kita klik batasan nilai peluang. Ini adalah batasan nilai peluangnya. Kita klik materi. Kita kembali lagi. Nah, kita klik frekuensi harapan. Nah, ini dia. Kita kembali ke materi. Karena materinya sudah tidak ada lagi yang untuk kita lihat, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini ada 3. Kita coba lihat satu-satu ya. Contoh soal yang pertama, kita kembali ke contoh soal. Kita lihat contoh soal yang kedua, kita klik. Contoh soal yang kedua, kita kembali lagi ke contoh soal. Kita klik contoh soal yang ketiga. Nah, ini adalah contoh soal yang ketiga. Maka kita kembali lagi. Nah, kita lanjut ke latihan. Kita lihat latihannya. Kita klik. Nah, ini adalah latihan. Langsung saja kita ke jawaban. Nah, ini adalah jawabannya. Kita ke slide ke terakhir. Nah, ini slide ke terakhirnya. Dan kita kembali ke home. Lalu kita keluar, kita klik keluar. Baik, terima kasih. Itu adalah tampilan dari PowerPoint kami. Baiklah, pertama kali kita masuk ke materi peluang. Peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang dimaksud dengan banyaknya anggota ruang sampel tersebut, kejadian yang mungkin. Peluang disebut juga dengan nilai kemungkinan. Contohnya, beberapa kejadian-kejadian yang berhubungan dengan peluang atau kemungkinan. Yang pertama, hari ini cuaca mendung, kemungkinan besar hari akan hujan. Yang kedua, kemungkinan tim Portugal untuk merebut Piala Eropa atau Euro 2008 sangat besar. Rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA sama dengan peluang munculnya kejadian A, NA sama dengan banyaknya kejadian A yang dimaksud, NA sama dengan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Selanjutnya, kita akan masuk ke batasan nilai peluang. Nilai peluang suatu kejadian P memenuhi. Yang pertama, PA lebih besar sama dengan 0 dan kecil dari sama dengan 1. Yang kedua, PA sama dengan 0, maka peluang kejadian tersebut tidak mungkin terjadi atau suatu kemustahilan. Yang ketiga, PA sama dengan 1, maka peluang kejadian tersebut merupakan kepastian. Berikutnya kita akan masuk ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau yang disingkat FH dari suatu kejadian adalah banyaknya kemunculan kejadian yang dimaksud dalam beberapa kali percobaan. Atau dirumuskan, FH kejadian A sama dengan PA dikali banyaknya percobaan. Selanjutnya masuk ke contoh yang pertama. Pada percobaan melempar sebuah dadu bermata 6. Pada ruang sampelnya terdapat sebanyak 6 titik sampel, yaitu munculnya sisi dadu bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian-kejadian yang mungkin terjadi misalnya munculnya mata dadu ganjil, munculnya mata dadu genap, munculnya mata dadu prima. Jika pada percobaan tersebut diinginkan kejadian munculnya mata dadu prima, maka mata dadu prima yang diharapkan adalah munculnya mata dadu 2, 3, dan 5 atau sebanyak 3 titik sampel. Sedangkan banyaknya ruang sampel adalah 6, maka peluang kejadian munculnya mata dadu prima adalah P mata dadu prima sama dengan banyaknya kejadian mata dadu prima per banyaknya kejadian yang mungkin.
sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Selanjutnya contoh yang kedua, sebuah dadu berbentuk mata 6 dilempar sekali. Tentukan nilai peluang. A. Munculnya mata dadu bilangan asli. B. Munculnya mata dadu 7. Jawab A. Nilai peluang munculnya mata dadu bilangan asli adalah 1 karena merupakan suatu kepastian. B. Nilai peluang munculnya mata dadu 7 adalah 0 karena merupakan suatu kemustahilan. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebuah dadu bermata 6 dilempar sebanyak 120 kali. Berapa harapan akan muncul mata dadu 6? Penyelesaiannya, FH atau frekuensi harapan muncul mata dadu 6 yaitu P mata 6 dikali 120 kali. Maka 1/6 dikali 120 kali sama dengan 120 dibagi 6 hasilnya 20. Maka frekuensi harapan muncul mata dadu 6 yaitu 20 kali. Baik, kita masuk ke latihan. Yang pertama, sebuah kantong terdiri dari 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Dari kelereng-kelereng tersebut akan diambil 1 kelereng. Tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna biru. Yang kedua, sebuah mata uang logam dilempar sebanyak 100 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya sisi angka? Baik, yang terakhir kita masuk ke jawaban. Yang pertama, banyaknya titik sampel NS, yaitu 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau dijumlahkan, maka hasilnya 12. Maka NS sama dengan 12. Titik sampel kelereng biru atau NA sama dengan 3. Peluangnya NA dibagi NS, maka 3/12, hasilnya 1/4. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah 1/4. Yang kedua, N sama dengan 100, PA sama dengan setengah, karena dalam satu uang logam tersebut ada 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Maka dalam satu uang logam itu kita bagi menjadi setengah-setengah, maka PA-nya sama dengan setengah, karena itu adalah sisi angka yang kita cari. Frekuensi harapan sama dengan setengah dikali 100. Frekuensi harapannya sama dengan 50. Jadi frekuensi harapan munculnya sisi angka adalah 50 kali. Baik, sekian dari pembahasan dan penjelasan dari materi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata kami dan cara kami menjelaskan. Kami mohon maaf dan terima kasih.